Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, oke kita on cam ya, on cam. Ini saya rekam. Oke. Ada Lia, ada Novi, ada siapa nih? Zajrah, Aulia. Zazra. Mana nih yang lainnya nih? Masih Zajrah, gimana Zajrah nih? Ya Pak, bawa bentar Pak. Oh nggak bisa ya? Bentar Pak, saya keluar dulu. Kameranya orang. Bisa nggak? Bisa. Oke, sembari menunggu yang lain dan Zajrah. Nah, bisa. Kelihatan kan? Kita mulai aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yazirahu ala dinihi wa kafa syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da ma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, baiklah teman-teman, alhamdulillah kita di pertemuan yang keempat benar ya? Kelima. Iya Pak, keempat. Kali ini saya akan bahas prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sudut pandang maqasid syariah ya. Nah, mungkin saya pernah menyampaikan juga tentang maqasid syariah belum? Nah, kalau belum kayaknya. Nah, belum Pak, belum. Oke, belum. Nah, maqasid syariah itu adalah hasil renungan, hasil ringkasan dari para ulama-ulama kita ya, baik itu ulama salafus saleh, ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama yang sekarang ya, atau ulama ya, ada ulama salaf, ada ulama khalaf ya. Ulama salaf itu ulama yang dulu, khalaf itu ulama yang sekarang ya. Nah, diantaranya yang dulu itu adalah Imam Al-Ghazali ya, Imam Syatibi. Lalu kalau sekarang itu yang terkenal itu adalah Muhammad Imam Abu Zahro ya. Nah, di dalam prinsip ekonomi syariah ya, yang mana dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, yaitu adanya 5 tujuan dari agama ya, atau 5 maksud dari agama ya. Nah, ditinjau dari sini bahwa yang menjadi prinsip ekonomi syariah itu adalah yang pertama ya, yaitu dari Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau yaitu Ihya Ulumuddin, bahwa yang menjadi prinsip itu adalah satu, dia harus melindungi agama ya. Nah, jadi menjadi prinsip dalam ekonomi syariah itu sendiri adalah ekonomi harus bisa melindungi agama ya. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana suatu transaksi ya, suatu akad gitu ya, jangan sampai akad itu bisa membuat agama itu terciderai ya. Nah, jangan sampai agama itu menjadi ternodai gitu ya, akibat dari transaksi gitu ya. Nah, ini namanya ada mental ya, silia mental. Nah, dia masuk begitu dia. Oh bukan, yang ini hak. Oh itu dia masuk. Maaf ya, seminggu bentar ya. Nah, yang pertama adalah tadi ya, harus dapat melindungi agama ya. Karena agama ini adalah yang paling penting ya. Dan agama ini adalah hal yang sangat fundamental ya, dalam atau ad-din ya. Nah, yaitu melindungi ad-dinul Islam ya, melindungi dinul Islam ya. Kenapa? Karena al-Islam ini dia yang mengatur kehidupan manusia. Jadi jangan sampai terbalik gitu ya. Gara-gara ada aktivitas ekonomi ya, jangan sampai agama itu menjadi terabaikan. Misalkan lagi seru-serunya nih transaksi gitu ya. Nah, maka ketika azan berkumandang, maka transaksi tersebut harus ditinggalkan. Nah, ini ada cerita pengalaman guru saya ya, yang dulu beliau itu ada di
BNI Syariah ya dulu. Jadi ceritanya itu dia lagi mau ini ya apa namanya mau tanda tangan kontrak ya, tanda tangan kontrak apa namanya pendanaan ya. Dan itu nilainya tidak kecil. Dan qadarullahnya yang mau apa namanya tanda tangan kontrak itu adalah non muslim ya. Nah begitu azan berkumandang ya, guru saya ini dia nggak pandang bulu ya kan, begitu azan berkumandang dia langsung bilang kepada apa namanya nasabahnya itu ya, bahwa azan sudah berkumandang, mohon maaf Bapak saya mau sholat dulu, semua sholat wajib gitu ya. Nanti saya akan kembali lagi setelah sholat. Apabila memang Bapak ini merasa keberatan ya terserah, mungkin kalau Bapak mau batalkan, tapi kalau memang mau silakan apa namanya silakan tunggu sebentar, kita akan lanjutkan dengan kontrak ya. Nah itu ada yang main apa tuh, main hantu-hantuan tuh si Rameza tuh ya. Hati-hati ada yang nyolek loh. Semalam tau nggak? Ini intermezzo aja ya. Semalam tuh kan saya lagi nongkrong ya di musola ya. Nah terus tiba-tiba aja tuh ada dua anak kecil sama apa namanya ya sama pamannya lah gitu ya. Itu ternyata anak kecil itu dikejar-kejar setan ya, di rumahnya ya. Nah terus akhirnya apa? Kita dijemput sama apa namanya pamannya lagi yang ada di daerah lain ya. Nah akhirnya udah alhamdulillahnya kan kita masih ada di musola ya, sekitar jam 10 malam lah. Kasihan itu anak kecilnya tuh ya. Nah terus akhirnya alhamdulillah ya pamannya yang dari tempat lain itu dari Sasak Panjang ya, itu kejemput gitu kan. Nah, ternyata ada setan ya, bisa sampai ngejar-ngejar gitu ya. Katanya tuh setannya itu pocong katanya. Oke, kita kembali lagi ke Nah, itu beneran, Pak. Beneran. Muhammad. Serem banget, Pak, dikejar-kejar begitu. Iya, anak kecil itu sekitaran, yang paling kecil tuh sekitaran umuran masih di bawah 5 tahun lah ya. Kalau yang satu lagi ada kakaknya udah 6 tahunan ya. Jadi ada dua kan. Yang satu kakaknya tuh udah 6 tahunan, ya cowok dua-duanya ya. Nah, terus kalau yang kakaknya tuh ternyata dia udah terbiasa ya, dia bahkan udah sering main sama makhluk halus gitu. Ya. Oke. Udahlah. Oke, kita kembali lagi tadi Maqasid Syariah Imam Al-Ghazali ya. Itu adalah apa namanya? Yang pertama adalah melindungi agama ya. Dan yang kedua, Maqasid Syariah itu adalah melindungi jiwa ya. Jadi tujuan dari adanya syariat ini ya, adanya perintah dan larangan dalam syariat ini adalah pertama dia harus melindungi agama, yang kedua adalah melindungi jiwa ya. Nah, jadi jangan sampai ada transaksi, baik itu transaksinya maupun itu benda yang ditransaksikan ya, itu bisa merusak apa namanya jiwa manusia, bisa merusak tubuh manusia ya. Jangan sampai transaksi-transaksi itu maupun benda-benda objek-objek yang ditransaksikan itu bisa merusak jiwa ya. Ya mulai dari yang apa namanya tidak terlihat sampai terlihat gitu ya. Ternyata apa yang tidak terlihat pun juga bisa merusak fisik teman-teman ya. Contohnya seperti apa? Contohnya tuh seperti ini ya, mohon maaf ya, pornografi ya. Pornografi itu ternyata bisa merusak otak manusia ya. Hanya dengan melihatnya saja itu bisa, jaringan otak itu bisa rusak, dan kerusakannya itu 5 kali lebih parah daripada apa namanya orang yang kecelakaan berat ya. Jadi kalau teman-teman kecelakaan berat itu kan apabila otaknya terbentur kan rusak ya, jaringan otak itu rusak. Tapi ketika menonton pornografi ternyata kerusakannya itu lebih hebat daripada kerusakan kecelakaan berat ya di otak kita ya. Sehingga dalam benak pikiran kita itu antara yang hak dan yang batil itu udah nggak bisa dibedain lagi ya, sehingga kita itu udah susah untuk membedakan yang mana yang benar mana yang salah gitu ya. Nah ini akibat dari apa tadi ya, mengkonsumsi ya tontonan yang tidak pantas ya. Nah
Itu dalam jiwa ya. Selain itu juga kan banyak makanan-makanan fisik ya yang merusak tubuh manusia, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek ya. Kalau dalam jangka panjang, jangka pendek dulu ya, misalkan seperti apa, narkoba ya. Nah, narkoba itu ya mulai dari yang ringan-ringan lah ya, seperti rokok ya kan, terus apa lagi, sabu lah, terus apa lagi, bahasa itu nyimeng segala macam gitu ya. Nah, itu adalah barang-barang yang bisa merusak tubuh kita ini dalam jangka waktu yang sangat cepat, teman-teman ya. Dalam jangka waktu yang sangat relatif singkat. Nah, itu dalam makosis syariah itu sangat dilarang ya. Dilarang mengkonsumsi barang-barang yang bisa menyebabkan tubuh ini menjadi cepat rusak dan cepat hancur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih mencintai hambanya yang kuat daripada hambanya yang lemah ya. Kuat dari segi fisik, kuat dari segi ekonomi. Kenapa? Kenapa harus kuat dari segi fisik? Karena kalau fisiknya kuat, pastilah dia akan bisa berusaha lebih banyak ya dalam mencari penghidupan, dalam mencari mata pencarian. Pasti itu juga akan berpengaruh terhadap kekuatan ekonominya juga ya. Nah, kalau fisiknya sudah lemah ya, dia pasti akan terbatas dari sisi mencari penghidupan ya, dari sisi ekonomi, sehingga sehingga dia akan terbatas dari sisi gerakan ininya dia ya, gerakan mata pencarian dia akan terbatas. Ketika mata pencarian dia terbatas, maka akan dia akan sulit untuk lebih banyak beramal ya, beramal soleh yang menggunakan harta gitu ya. Nah, sehingga dia akan kalau terus-menerus seperti itu, jangankan dia untuk beramal soleh gitu ya, beramal soleh memberikan sumbangan, berinfak ya, zakat ya kan, atau mungkin bersedekah ya, dia akan terbatas gitu ya. Nah, kalau dia jangankan untuk berinfak tadi ya, jangan-jangan untuk keperluan dirinya sendiri, jangan-jangan dia juga masih kekurangan gitu kan. Nah, sehingga tidak adanya kemandirian dalam berekonomi. Nah, dalam Islam ini ya sangat menganjurkan umat Islam ini untuk memiliki kemandirian dalam berekonomi. Kenapa? Karena kalau kita ketergantungan ekonomi ya terhadap orang lain dan bahkan terhadap agama lain gitu, nah ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena bisa saja ya akidah kita itu akan tergadaikan ya, akidah kita itu akan terjual hanya gara-gara satu dus Indomie ya, gara-gara 1 liter beras, atau mungkin hanya karena 100.000 per hari gitu ya. Akhirnya banyak yang pindah agama gitu kan, pindah atau murtad dari agama Islam ya, sehingga dia menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah gitu kan. Nah, itu akibat dari apa tadi? Jiwa ya, dilemahkan jiwanya. Agar kenapa? Agar dia jadi banyak keterbatasannya ya. Nah, ketika dia banyak keterbatasannya, maka dia akan menjadi bangsa yang tergantung pada bangsa yang lain gitu ya, atau umat yang tergantung pada umat yang lain gitu kan. Jadi sebagaimana dalam pesannya Rasulullah SAW ya, bahwa nanti di akhir zaman ya, umat Islam ini akan seperti buih ya. Buih itu dia tidak memiliki kekuatan untuk istilahnya untuk membuat arus sendiri gitu ya. Buih itu kan dia terbawa arus ya. Apabila air laut pasang, buih itu akan ikut naik. Tapi ketika air laut surut, dia akan ikut surut ya. Nah, sehingga ya umat Islam itu akan seperti makanan ya. Ibarat itu seperti makanan, yang mana makanan itu seperti semangkuk sop ya, yang siap disantap oleh orang-orang banyak gitu ya. Nah, lalu sahabat lain bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika itu jumlah kita sedikit? Justru Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa ketika itu jumlah kalian itu sangat banyak gitu ya. Nah, lalu apa yang menyebabkan apa sih yang menyebabkan itu semua ya Rasulullah? Yang menyebabkan itu adalah adanya penyakit wahan ya. Nah, apa itu penyakit wahan? Penyakit wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati ya. Nah, sehingga ya ketika manusia ini cinta dunia dan takut mati ya, dan terutama dalam perekonomian ya,
Nah, perekonomian kita ini ya, kalau kita sudah terlalu cinta dunia dan takut mati, perekonomian kita akan selalu ketergantungan ya. Nah, ini akhirnya menciderai makosid syariah yang kedua, yaitu melindungi jiwa ya. Walaupun ini juga berpengaruh juga nanti ya makosid syariah yang kelima, harta ya. Tapi ini jiwa ini ya, dari jiwa dia juga akan berpengaruh tadi ya ke akal juga ya. Nah, kalau makosid syariah yang ketiga ini adalah akal ya. Ketika jiwa ini mulai melemah, ketika fisik kita ini mulai melemah, maka sekuat apapun akal ya tetap aja kan terbatas ya. Tapi walaupun mungkin bisa ada cara-cara lain ya kan, tapi setidaknya untuk yang bermain fisik ya itu pasti akan terbatas lah ya. Nah, itu yang jiwa ya. Nah, kalau yang ketiga itu adalah akal. Nah, makosid syariah yang ketiga ini adalah melindungi akal ya. Jadi dalam prinsip ekonomi ya, akal dalam prinsip ekonomi dan makosid syariahnya Imam Al-Ghazali ya, akal itu sangat penting karena dengan menggunakan akal itu kita akan bisa mewujudkan juga ya kemandirian ekonomi ya. Zaman sekarang apalagi kan sudah banyak sekali yang namanya media-media sosial ya, yang mana orang bisa berpenghasilan lebih gitu ya hanya dengan memposting sebuah akun ya, atau mungkin memposting sebuah itu menjadi akun kreator ya, akun kreator ya. Nah, itu bisa menghasilkan banyak sekali uang ya kan. Nah, kan tetapi ya itu juga membutuhkan akal, itu membutuhkan pemikiran ya. Bukan serta merta membuat akun kreator gitu, tapi juga pastinya akan ada tambahan-tambahannya seperti ya tahu sendiri lah teman-teman kan udah familiar semua lah dengan media sosial ya. Itu kan menggunakan akal ya, dengan akal juga bisa membangkitkan ekonomi ya, dengan akal juga bisa membuat seseorang itu menjadi orang yang mandiri secara ekonomi ya. Nah, itu Imam Al-Ghazali ya, teorinya itu adalah makosid syariah yang ketiga ya. Nah, lalu yang keempat adalah makosid syariah yang keempat ini adalah melindungi keturunan ya. Nah, melindungi keturunan ini juga penting teman-teman. Kenapa? Karena keturunan ini juga akan mewariskan tadi ya jiwanya, akalnya ya kan. Makanya kalau bahasanya orang Jawa orang apa sih, bibit bebet bobot itu ya. Nah, ini sangat penting diperhatikan juga karena dengan keturunan ini dia akan bisa tahu ya dalam masalah pewarisan ya, dalam masalah pewarisan dan juga dalam masalah keturunan. Jangan sampai juga nanti terjadi pernikahan sesama saudara ya kan. Nah, nantinya ya hal itu kan mengakibatkan kelemahan juga ya, akan menyebabkan lemahnya fisik ya ketika terjadinya pernikahan sama saudara, atau mungkin adanya pernikahan yang tidak jelas gitu ya, itu kan menyebabkan lemahnya fisik ya. Nah, nanti ketika lemah fisik itu kan kembali lagi ya kemana tadi ya, perekonomiannya bisa jadi lemah lagi ya kan. Nah, nanti akhirnya tergantung lagi ya dengan bangsa yang lain ya. Nah, itulah ya kenapa dalam makosid syariahnya Imam Al-Ghazali keturunan ini masuk dalam makosid syariah yang nomor 4 ya. Nah, lalu makosid syariah yang nomor 5 ya. Nah, makosid syariah yang nomor 5 ini adalah harta ya. Nah, tujuan dari syariat itu adalah melindungi harta manusia agar tidak terjadinya pengambilan harta antara satu pihak kepada pihak yang lain itu secara zolim ya, pengambilan harta antara satu pihak kepada pihak yang lain itu secara aniaya. Oleh karena itulah ya butuh yang namanya pengambilan harta ya, butuh adanya harta itu secara distribusi yang baik dan benar gitu ya, yaitu yang diatur dalam syariat ya. Apakah itu dengan cara jual beli ya, ataukah itu investasi, ataukah itu sewa ya, sehingga harta itu dapat berpindah dengan cara yang lebih baik gitu ya. Nah, tidak dengan jalan-jalan yang salah ya kan, seperti riba ya, lalu bunga, terus apalagi goror ya, dan banyak macam-macam jenis transaksi yang dilarang ya dalam fikih muamalah lah itu ya. Nah, itu menurut Imam Al-Ghazali ya.
Nah, dan Imam Al-Ghazali dia ada lima tujuan, ya, 5 maqasid syariah, yaitu tadi apa? Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Nah, lalu yang lain itu ada namanya Imam Syatibi, ya. Nah, kalau Imam Syatibi melihat maqasid syariah itu berdasarkan pada 3 hal pokok, yaitu daruriyat, hajiyat dan tahsiniyat, ya. Nah, daruriyat itu adalah hal-hal yang menyangkut eksistensi atau keberadaan manusia, ya. Apabila ada, ya, sesuatu yang menyebabkan yang mengganggu gitu ya eksistensi atau istilahnya itu keberadaan manusia, ya, maka maka hukum asalnya, ya, untuk mempertahankan kehidupan, maka hukum asalnya itu bisa dibatalkan. Contoh misalkan gini, dalam syariat, ya, yang namanya mengkonsumsi daging babi itu jelas sekali haram, ya. Makan daging babi itu jelas sekali haram, ya. Nah, tapi dalam kondisi, ya, misalnya dalam kondisi ini kita terjebak di dalam sebuah hutan, ya, yang dimana di hutan itu tidak ada makanan lain, daun-daunan itu semuanya itu beracun semua, ya, memiliki racun, ya, kecuali ada satu, ya, yang bisa menyebabkan kita tetap bertahan, yaitu adanya bangkai babi, gitu ya. Nah, bangkai babi ini, ya, ini kan udah bangkai babi pula lagi kan, haramnya double, ya kan, makan bangkai babi juga, gitu. Ya. Nah, ketika kita sekedar untuk mempertahankan kehidupan kita, gitu ya, hanya untuk mempertahankan eksistensi kehidupan kita, maka masih bisa diperbolehkan, tapi mengkonsumsinya tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Dalam mengkonsumsinya itu tidak boleh berlebih-lebihan. Kenapa? Karena tadi, ya, hanya untuk sebatas bertahan hidup, ya. Hanya untuk sebatas bertahan hidup. Dan bahkan kalau ada yang ahli-ahli ma'rifat, mereka lebih milih lebih baik saya mati daripada saya makan daging babi, gitu kan. Tapi kalau dari segi fikih, ya, ya, nah, mengkonsumsinya masih diperbolehkan, tapi tadi dalam kondisi tidak berlebih-lebihan, ya. Jangan sampai juga mentang-mentang darurat gitu, ya, udah nih ambil aja nih sekalian bungkus buat di rumah, gitu ya. Nah, itu dalam perkara, ya, itu udah haram berarti kan. Atau mungkin gini, ya, ada lagi contoh misalkan nih saya pernah cerita, ya, ada seorang dai gitu ya, penyeru kebenaran, ini ceritanya lagi mau mu'alafin banyak orang gitu ya. Nah, cuman kan si mu'alafnya ini kan dia apa? Dia tidak tahu antara yang haram dan halal, gitu kan. Yang tahu itu si mu'alaf ini, ya, dia belum tahu syariat. Si mu'alaf ini tahunya dia ingin memberikan yang terbaik buat si dai ini, gitu ya. Dia udah tertarik nih sama Islam nih, calon-calon mu'alaf ini, ya. Nah, tapi dia belum tahu hukum syariat. Nah, ini si ustadz tadi, si dai tadi, dia ngejelasin, gitu ya. Tiba-tiba aja si ustadz tadi, si dai itu keselak, ya, tersedak, gitu ya. Nah, si mu'alaf tadi, ya, aduh. Oh, teman-teman, nanti kalau misalkan putus, terpental, kita gabung lagi di link yang sama, ya. Oke, ya. Nah, si mu'alaf tadi, dia akhirnya apa? Dia memberikan minuman khamar, ya, kepada si dai tadi, gitu kan. Buat suguhan minumannya si dai tadi kan. Nah, si dai tadi itu kan keselak, tersedak, ya kan. Nah, dia itu kalau misalkan tidak minum, ya, walaupun hanya dengan 1 teguk aja, si dai tadi itu bisa mati, meninggal, gitu kan, gara-gara keselak, ya. Nah, hati-hati, ya, keselak juga bisa menyebabkan kematian, ya. Nah, dulu tuh suami dari guru saya SMA itu meninggal gara-gara tersedak malam-malam, ya. Nah, si dai tadi mau nggak mau harus minum khamr, ya kan, walaupun hanya 1 teguk, ya, hanya yang penting bisa menyelamatkan jiwanya dia, gitu ya. Nah, itu menurut maqasid syariah Imam Syatibi, maka itu diperbolehkan, ya. Nah, jadi prinsipnya itu daruriyat, ya. Kalau memang prinsipnya itu di daruriyat, ya, yang bisa menyebabkan hancurnya eksistensi
keberadaan manusia, ya, maka itu hukum asalnya bisa digugurkan, tapi hanya dalam sebatas mempertahankan kehidupan, ya. Nah, itu menurut Imam Syatibi itu prinsip daruriyat, ya. Nah, lalu yang kedua adalah hajiat, ya. Nah, hajiat ini adalah kebutuhan manusia yang mendasar juga, tapi tidak sampai menyebabkan manusia itu mati atau meninggal, ya. Nah, hanya sebatas dia tidak penting-penting banget lah, ya. Nah, itu hajiat. Nah, hajat ini bisa digugurkan, ya, tidak seperti daruriyat, ya. Hajat ini bisa tidak usah gitu lah, ya. Nah, ini dia seperti kebutuhan sekunder, ya. Seperti kebutuhan yang sifatnya itu di lapisan 2 gitu, ya. Bukan di lapisan pertama, ya. Nah, dia melihat pada dia di lapisan-lapisan yang kedua. Lalu yang ketiga adalah yang tersier, ini adalah tahsiniyat, ya. Nah, tahsiniyat ini adalah barang-barang mewah, ya. Nah, jadi dia tidak sampai benar-benar mengganggu kehidupan manusia, ya. Nah, daruriyat itu juga bisa dilihat lagi dari sudut pandang ini, ya, Imam Al-Ghazali, ya. Jadi daruriyat dalam hal agama, misalkan. Daruriyat dalam hal agama misalnya gini. Dulu ada sahabat Nabi Muhammad SAW, ya. Itu dia dipaksa, ya. Dipaksa untuk kembali ke agamanya yang dulu, dipaksa murtad, ya, sama orang kafir Quraisy, ya. Nah, dia dipaksa untuk mengakui dan menghina Nabi, gitu kan. Mengakui dan menghina Nabi. Nah, ketika itu, ya, dia itu benar-benar dalam keadaan lemah dan hanya hatinya saja yang bisa mempertahankan keimanan, ya. Nah, dia itu dipaksa, ya. Nah, dalam kondisi tersebut Rasulullah SAW itu memperbolehkan, gitu kan. Tapi selama si sahabat Nabi ini memang dari segi imannya itu dia memang masih Islam, gitu kan, masih beriman pada Allah, gitu, ya. Nah, si sahabat ini terpaksa, gitu, ya. Dia mengucapkan Tuhannya itu Uzza, ya kan, terus menghina Nabi, gitu kan. Nah, lalu setelah itu dia dibebaskan, dia tuh lari dan menemui Rasulullah dan dia menceritakan apa yang terjadi, gitu kan. Rasulullah waktu itu memaafkan, ya, karena memang itu dalam kondisi terpaksa, ya. Nah, itu daruriyat dalam hal menjaga agama, ya. Yang penting si sahabat ini dia masih terlindungi agamanya, gitu, ya. Dan juga jiwa akalnya, ya, keturunannya dan hartanya, ya. Nah, itu Imam Syatibi, ya, dalam mix dengan Imam Al-Ghazali, ya. Jadi daruriyat, ya, dan juga dalam maqasid syariahnya Imam Al-Ghazali, yaitu melindungi agama, ya. Nah, begitu pula dalam yang hajiat, ya. Dalam hajiat itu Imam Syatibi, ya, juga membagi berdasarkan Imam Al-Ghazali juga, ya. Hajiat berdasarkan pada agama, berdasarkan jiwa, akal, keturunan, dan juga berdasarkan pada harta, ya. Nah, kalau memang tidak terlalu penting, gitu kan, misalkan gini, misalkan teman-teman yang ngelamar kerja, gitu, ya, ngelamar kerja. Dari segi keuangan sebenarnya teman-teman tuh misalkan nggak butuh banget lah, gitu, ya. Cuman istilahnya ini buat nanti aja nih ke depannya, gitu, ya, mau ngelamar kerja sekarang, gitu kan. Nah, qadarullahnya ketika lagi di jalan, gitu, ya, lagi mau ngelamar kerja, ternyata apa? Yes. Abdul. Dul. Speaker Dul. Oke. Pulpen depannya belok. Abdul. Ya. Ya. Oke, saya lanjutkan, ya. Misalkan tadi teman-teman sekarang lagi ngelamar kerja nih, ya. Qadarullahnya lagi di jalan nih, lagi ngelamar kerja nih, mau interview nih ceritanya nih, ya. Langsung interview. Azan, gitu, ya. Azan untuk sholat, gitu kan. Nah, terus akhirnya apa? Pilihannya dua kan. Mau interview lamaran kerja atau sholat dulu, gitu, atau sholat berjamaah dulu. Nah, biasanya yang cowok nih ajis, ya, misalkan ajis.
Nah itu kan kalau dari sisi apa namanya maqasid syariahnya Imam Syatibi itu kan masih masuk kategori yang kedua, yaitu yang hajiat ya. Nah, jadi dia nggak penting-penting banget. Memang penting tapi nggak sampai mengancam kehidupan, ya kan? Nggak sampai gara-gara misalkan nih, lain perkara kalau misalkan nih saya nih misalkan gini ya, saya ini harus punya penghasilan nih, sebab kalau besok saya nggak punya uang, saya misalkan nggak bisa beli makanan dan saya bisa langsung meninggal gitu ya. Nah itu udah lain perkara ya. Kalau itu udah beda apa namanya, sudah beda kasus ya. Kalau sampai mengancam apa eksistensi dia gitu, eksistensi dia sebagai manusia ya. Nah tapi kalau memang dia masih uang saya masih pegang gitu kan, seenggaknya masih bisa lah sebulan ini saya masih punya uang lah gitu kan. Ya daripada saya mengorbankan sholat berjamaah gitu ya, sholat tepat waktu ya hanya karena interview, lebih baik interview saya batalkan gitu kan. Lebih baik interviewnya nanti aja ya, ya nanti Allah akan kasih saya pekerjaan yang lebih baik gitu ya. Nah itu ya, jadi dia tuh hajiat tuh seperti itu gitu ya, dia penting tapi nggak penting-penting banget gitu ya, nggak sampai mengancam eksistensi kehidupan dia sebagai manusia ya. Nah itu namanya apa namanya hajiat. Apalagi yang tahsiniat, ini yang tersier ya. Tersier ini yang mewah gitu kan. Misalkan nih saya mau beli HP kan, HP saya masih ada, cuman saya pengen HP yang baru lagi gitu ya. Terus sedangkan tetangga saya nih ya, tetangga saya ini kelaparan gitu ya, HP saya masih bagus gitu kan, belum apa namanya, belum ketinggalan zaman juga gitu ya. Nah HP saya masih bagus tapi tetangga saya kelaparan. Nah tapi saya pengen beli HP. Nah ini namanya tahsinnya tersier ya. Lebih baik ngasih ke tetangga aja uangnya, disedekahkan gitu ya, daripada beli HP ya. Daripada beli HP lebih baik itu uang disedekahin ke tetangga ya kan. Kan nggak mungkin apa namanya bisa meninggal gitu ya, nggak mungkin bisa apa namanya mati gitu ya gara-gara HP-nya nggak ganti gitu kan. Nah itu apa namanya, itu namanya tersier ya, tahsinnya ya. Nah jadi kalau Imam Syatibi ya tadi ya, dia harus melihat pada daruriyat, terus apalagi hajiat dan tahsiniyat ya. Nah kalau Imam Al-Ghazali itu adalah melindungi agama ya, melindungi jiwa ya, lalu melindungi akal ya, terus keturunan dan itu adalah harta ya. Nah kalau yang terbaru itu adalah Muhammad Abu Zahro ya. Nah ini apa namanya nih, mudah-mudahan kita nggak putus ya di tengah jalan ya. Nah kalau menurut Muhammad Imam Abu Zahro ya, itu ada 3 ya. Jadi maqasid syariah itu yang pertama adalah dia harus adanya pendidikan, adanya tarbiyah ya. Jadi harus ditarbiyah, ada tarbiyah, ada pendidikan. Ini pendidikan itu adalah bagian dari tujuan agama ya. Nah, jadi tujuan agama itu adalah adanya pendidikan menurut Imam Abu Zahro ya. Nah, lalu yang kedua adalah adanya nilai-nilai keadilan ya. Nah, ini yang kedua adalah nilai-nilai keadilan. Lalu yang ketiga adalah adanya kemaslahatan yang lebih halo belum pada gabung. Ayo teman-teman gabung lagi. Halo. Oke, saya lanjutkan ya. Ini sembari saya rekam juga. Tadi ya, Imam Abu Zahro itu jadi ada yang pertama adalah pendidikan ya. Jadi tujuan dari syariat itu yang pertama adalah pendidikan.
Lalu yang kedua itu adalah nilai-nilai keadilan. Yang ketiga itu adalah atau si sebenarnya Zahra itu nanya di grup itu kan, saya bilang tadi langsung gabung aja ya. Tolong kasih tahu tuh ya, sudah gabung aja lagi ya. Nah, yang ketiga adalah adanya kemaslahatan yang lebih luas ya. Nah, kemaslahatan ini juga diukur lagi dari tadi yang Imam Al-Ghazali tadi, yaitu kemaslahatan dari sisi agama, kemaslahatan dari sisi jiwa, akal, keturunan dan harta. Nah, jadi Imam Abu Zahra ya, dia mengatakan bahwa agama itu adalah untuk mendidik. Tujuan agama itu adalah untuk memberikan pendidikan buat umat manusia. Ya. Sehingga umat manusia ini ya dia bisa berjalan secara baik dan teratur karena ada pendidikan. Jadi tujuan agama itu yang pertama adalah mendidik umat manusia. Ya. Nah, ini menurut Imam Abu Zahra itu seperti itu. Ya. Lalu yang kedua adalah menurut Imam Abu Zahra ya, bahwa tujuan agama itu yang kedua adalah adanya nilai-nilai keadilan ya, sehingga manusia itu tidak terzolimi ya, sehingga manusia itu tidak dianiaya dan teraniaya ya, menganiaya dan teraniaya. Jadi manusia itu dia benar-benar berjalan sesuai dengan rel, sesuai dengan pakem ya, sesuai dengan alur ya, sesuai dengan segala sesuatunya yang bisa menjadikan manusia itu selalu berada dalam jalan kebaikan gitu ya. Nah, jadi yang kedua itu adalah tujuan dari agama itu adalah menjaga manusia agar selalu dalam nilai-nilai keadilan ya. Manusia itu selalu dalam keadaan adil ya dalam kehidupannya ya. Dan yang ketiga adalah kemaslahatan, yaitu agama itu muncul untuk adanya kemaslahatan atau kemanfaatan yang sangat luas gitu ya. Nah, terutama dari sudut pandang Imam Al-Ghazali, yaitu sudut pandang agama, sudut pandang jiwa, akal, keturunan dan harta ya. Nah, jadi manusia itu dia harus benar-benar terlindungi kemaslahatannya ya. Contoh misalkan gini, apabila kita nih punya kesempatan gitu ya, kita punya uang 1 triliun gitu kan. Uang yang 1 triliun ini kita dihadapkan pada dua peluang ya, untuk menjalankan sebuah bisnis. Nah, bisnis yang pertama adalah kita bisnis di bidang agraris gitu ya, dari uang 1 tadi gitu ya. Nah, kita bisa membangkitkan misalkan nih, kita bisa membangkitkan perekonomian ya, terutama dalam pangan ya, sehingga banyak orang yang tertolong gitu kan. Kenapa bisa tertolong? Karena krisis pangan. Misalnya krisis pangan nih, dengan uang 1 triliun kita tadi ya, itu kita bisa membangkitkan kembali pangan yang ada ya. Jadi pangan itu bisa kembali murah gitu ya, karena kelangkaan ya, karena adanya krisis gitu kan. Tapi di sisi lain ya, ada bisnis yang bisa membuat kita itu cepat sekali naik, yaitu otomotif ya. Nah, dari sisi risiko itu jelas yang namanya bisnis pangan itu lebih besar daripada otomotif ya. Karena kalau pangan itu kan dia sangat tergantung pada kondisi alam ya, dan juga cuaca dan segala macamnya gitu ya. Tapi kalau otomotif itu kan dia bisa lebih stabil walaupun sebenarnya memiliki risiko juga gitu ya. Karena kalau otomotif itu kan dia udah pasti bikin mesin ya kan, bikin kendaraan ya, yang mana itu bisa lebih kelihatan lah daripada pangan gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi kemaslahatannya ya, yang namanya industri pangan itu jauh lebih dibutuhkan ya daripada industri otomotif ketika itu gitu kan. Nah, sehingga kalau dari sisi prinsip ekonomi syariahnya, dia harus ambil industri pangan ya, dia harus ambil industri yang bisa menyelamatkan banyak orang ya. Dia harus bisa mengambil industri yang bisa menyebabkan orang lain itu juga merasakan kemanfaatannya ya, bukan hanya untuk dirinya sendiri gitu ya, bukan hanya untuk dirinya ya yang bisa menjadi lebih kaya dari sebelumnya ya, tapi juga ada nilai-nilai lain, yaitu nilai-nilai menolong orang lain gitu ya. Nah, ini
maqasid syariah menurut Imam Abu Zahro ya. Nah, maqasid syariah Imam Abu Zahro ini juga yang sekarang ini diturunkan yang menjadi indeks maqasid syariah ya, menjadi indeks maqasid syariah ya. Nah, hanya saja sayangnya indeks maqasid syariah ini ya baru bisa dipergunakan secara ideal ya pada lembaga keuangan syariah ya. Untuk lembaga yang lain masih kurang ideal. Kenapa? Karena masih lebih banyak menggunakan bobot transaksi bagi hasil ya. Masih banyak menggunakan bobot transaksi sistem bagi hasil, yang mana kalau sistem bagi hasil itu biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan, terutama lembaga perbankan ya. Nah, sehingga butuh nih ahli-ahli baru yang bisa menurunkan ya dari teori-teori ini, ya, dari teori-teori maqasid syariah ini menjadi sebuah teori yang dapat mengukur tingkat kemaslahatan atau kemanfaatan suatu lembaga ya. Setiap lembaga, bukan hanya lembaga keuangan tapi juga mungkin lembaga yang lain, bagaimana dampaknya itu terhadap umat gitu ya. Walaupun sebenarnya menarik juga ya dari sisi kelembagaan keuangan syariah pun ya, itu juga terjadi fenomena yang menarik ya teman-teman ya, terutama di Indonesia ya. Saya beberapa tahun yang lalu itu saya membantu teman saya yang membuat sebuah disertasi ya. Ternyata kesimpulannya untuk di Indonesia ya, atau mungkin bisa jadi juga di dunia ya, tapi ini baru di Indonesia. Nah, ternyata lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah ya, yang memiliki manfaat bagi umat, justru indeks maqasid syariah itu rendah ya. Nah, justru indeks maqasid syariah itu rendah. Justru lembaga keuangan syariah atau bank syariah yang jauh dari masyarakat, justru indeks maqasid syariahnya tinggi ya. Kenapa? Karena di dalam indeks maqasid syariah ya, yang dirumuskan oleh Imam Abu Zahro, yaitu di poin kedua ada nilai keadilan ya. Nah, nilai keadilan ini ya dikaitkan dengan sistem bagi hasil, yaitu sistem investasi bagi hasil mudharabah ya. Nah, ketika bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu dekat dengan masyarakat, maka dia jarang sekali menggunakan sistem bagi hasil. Dia lebih kepada sistem murabahah ya. Kenapa? Karena sistem bagi hasil ini adalah sistem berdasarkan pada trust, percaya ya. Nah, ketika dia banyak menggunakan sistem bagi hasil pada masyarakat, maka itu banyak yang tidak kembali atau tidak balik ya. Sedangkan kalau pakai sistem murabahah, menggunakan sistem jual beli ya, itu lebih aman ya terhadap masyarakat grassroots ya, terhadap masyarakat menengah ke bawah. Kenapa? Karena dia jelas ada barangnya, jual beli gitu kan. Nah, sedangkan kalau bagi hasil itu dia sistem yang masih itu butuh nilai-nilai Islam yang sangat kuat gitu ya, yaitu trust tadi, bisa menciptakan suatu percaya gitu ya, rasa kepercayaan ya yang ada gitu kan. Ya mohon maaf aja gitu kan, kita memang mayoritas kita ini kan memang beragama Islam ya, 90% lah ya. Tapi dari 90% itu ya, yang benar-benar bagi hasil sesuai dengan mau menjalankan gitu ya, masyarakat kita ini itu masih sangat sedikit ya. Nah, banyak yang ketika menggunakan sistem bagi hasil ternyata yang harus diproduktifkan akhirnya dikonsumtif ya, banyak sebab lah, mungkin ya karena tidak ada pengawasan dan sebagainya macamnya gitu ya. Tapi kalau menggunakan sistem murabahah itu kan jelas ya, jual beli kan. Nah, tinggal ambil marginnya berapa gitu ya. Nah, itu sistem murabahah ya. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi ketika menggunakan indeks maqasid syariah ya yang diturunkan oleh Imam Abu Zahro, lalu dirumuskan kembali ya, dibobotkan kembali oleh Muhammad Mustafa ya, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Lembaga keuangan syariah yang dekat dengan masyarakat, lembaga keuangan syariah yang dekat dengan masyarakat tadi, justru malah indeksnya kecil. Justru lembaga keuangan syariah yang jauh dari masyarakat, yang justru ya lebih banyak mainnya itu ke industri, ke korporasi, justru indeks maqasid syariah itu tinggi. Ya, kenapa kok bisa tinggi? Karena mereka menggunakan sistem bagi hasil ketika mereka sesama perusahaan ya. Nah, lembaga atau perusahaan itu lebih bisa dipegang daripada perorangan ya. Nah, kalau perorangan itu dia sulit ya. Kenapa? Karena ya bisa kabur ini gampang kan.
Tapi kalau lembaga atau sebuah badan usaha ya, dia pasti akan sulit untuk lari gitu kan. Seandainya dilari pun juga pasti akan dipilotkan gitu kan oleh bank. Nah, oleh karena itulah ya justru lembaga keuangan syariah yang menggunakan IMS ini ketika dia dekatnya ke korporasi, justru lembaga keuangan syariah itu dia memiliki indeks yang tinggi ya, karena tadi di poin nomor 2-nya pada prinsip keadilan ya, pada nilai keadilan itu menggunakan adil itu jadi diidentikan dengan sistem bagi hasil ya. Nah, jadi nilai adil itu diidentikan dengan sistem bagi hasil, sehingga sistem bagi hasil itu ya hanya baru saat ini terletak pada korporasi ya. Korporasi itu memang lebih bisa trust, lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan perorangan gitu ya. Nah, itulah mengenai prinsip ekonomi Islam ya dalam sudut pandang maqasid syariah, yaitu 3 orang ahli, yaitu Imam Al-Ghazali, Imam Syatibi, dan Imam Abu Zahra ya. Nah, dalam sudut pandang ekonomi ya. Ini menarik teman-teman, kalau teman-teman memperdalam ini ya tentang indeks maqasid syariah ya, itu kita akan menemukan banyak sekali PR ya, terutama dari sisi keumatan. Jadi kenapa sih kok sekarang ada ketimpangan ya antara lembaga dengan perorangan? Itu tadi karena belum adanya jiwa-jiwa syariah itu secara perorangan gitu ya. Nah, belum adanya jiwa-jiwa orang yang ingin menjalankan syariah itu secara perorangan, baru bisa paling tidak tuh secara lembaga ya kan. Nah, dulu saja ketika awal-awal adanya lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah, itu mohon maaf ya secara mungkin secara lembaganya itu memang sudah ada peraturan syariah kan. Contoh misalkan yang perempuan harus pakai kerudung gitu ya. Tapi ternyata awal-awal pun juga perjuangan juga ya. Banyak juga yang mohon maaf ya, para karyawan pegawai bank syariah yang wanitanya itu awal mereka masih bongkar pasang ya. Bongkar pasang gimana maksudnya Pak? Jadi dalam bank mereka pakai kerudungan. Begitu selesai tugas dari bank syariah mereka udah buka kerudungan gitu kan. Nah, jadi belum terbentuk ya. Baru sekarang ini aja ya, alhamdulillah ya. Sekarang ini sudah terbentuk ya, bukan hanya dari sisi lembaganya juga, tapi juga mulai dari sisi perorangannya ya kan. Dan bahkan teman saya itu waktu dia masih menjadi di BNI Syariah ya, dia ketika ingin mengetes calon-calon karyawati ya, lalu ada pertanyaan yang sangat mendasar ya, yang dia dia ajukan, yang dia tujukan kepada si calon karyawati bank syariah itu. Pertanyaannya itu apa? Anda punya pacar apa enggak gitu. Pertanyaan itu. Kalau Anda punya pacar sekarang putusin ya, nggak boleh kerja di bank syariah pacaran. Nah, ya. Itu satu nilai yang kalau misalnya itu value gitu ya, menjadi value added lah, nilai tambah lah ya bagi seorang karyawati di sebuah bank syariah itu, dia benar-benar menjalankan syariah juga gitu ya. Jadi syariah itu bukan hanya sebatas transaksi gitu ya. Karena kenapa? Kalau hanya sebatas transaksi lama-kelamaan tidak ada keistimewaannya lagi gitu loh, antara sistem bagi hasil dengan riba gitu kan. Akhirnya terjadi sekarang, jadi kayak semacam alternatif aja gitu kan, padahal itu bukan alternatif, itu adalah solutif ya. Mungkin itu teman-teman, ada yang mau ditanyakan kah? Oh ya, absen ntar ya, ini nih ketinggalan dalam jok motor saya nih absennya. Nanti saya kabarin ya teman-teman, siap-siap aja, nanti mungkin saya akan WA ya untuk absennya ya, saya fotokan ya. Baik Pak. Iya Pak. Iya Bapak, siap. Siapa tuh? Abrizal. Iya Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan kah teman-teman? Bapak. Ya. Bapak maaf, maqasid syariah Muhammad Abu Zahra yang ketiga apa ya Pak? Kemaslahatan. Kemaslahatan. Ini saya rekam juga ya teman-teman, nanti saya upload ke YouTube ya. Mungkin nanti bisa lihat rekamannya ya. Nah, ini yang Iya Pak. Yang off cam gini nggak masuk TV nih ya.
Dulu saya waktu masih kecil saya masuk TV teman-teman. TV apa tuh Pak? Ya masuk TV. Kenapa kan masuk TV? Nah kalau sekarang udah gede udah nggak muat lagi saya. Iya paham. Ya gimana, ada lagi mau ditanyakan? Udah Pak. Oke. Iya Pak. Ya mungkin itu dulu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa